Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 4 November 2024. Mari bersama kita naikkan syukur dan menyiapkan hati dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan menikmati kasih Tuhan di hari ini. Juga kesempatan untuk mendengar sapaan dan pesan dari Tuhan bagi kami. Kiranya Roh Kudus yang berkarya dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema Samas kita pada hari ini adalah arti mengasihi Allah. Bacaan kita terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 21. Demikian. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Keluarga damai, menjelang akhir semester pertama, guru-guru di sekolah biasanya lebih sibuk. Materi-materi pelajaran lebih menumpuk dan harus siap untuk dipadatkan. Itu karena di semester 2 nanti fokus anak-anak murid akan diarahkan untuk pelajaran yang ada di ujian nasional. Jam pelajaran ditambah, anak-anak pulang lebih sore. Mereka didorong untuk belajar lebih keras. Motivator didatangkan ke sekolah. Doa-doa bersama juga dikuatkan lagi. Semua dilakukan sekolah supaya jangan sampai ada yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian nasional. Nah, itu pengalaman saya dulu waktu ada ujian nasional begitu. Dalam proses itu memang waktu belajar anak jadi lebih banyak begitu ya. Dan ada juga yang jadi tahu lebih banyak dan jadi lebih pintar karena latihan-latihan soal yang terus diberikan dan tryout yang dilakukan oleh sekolah. Tetapi kami tidak tahu juga apakah mereka ini juga memperhatikan beban yang muncul. Nah, ketika ada ancaman juga, terlebih lagi ancaman dalam ujian nasional itu, yaitu tidak lulus. Bagaimana tentang ketakutan kalau misalnya tidak lulus nanti gimana? Respon orang tua nanti bagaimana? Bagaimana respon sekolah? Bagaimana masa depan saya kalau tidak lulus? Itu semua jadi beban pikiran juga. Akhirnya kalau nggak mau ya harus belajar gitu kan ya. Karena seolah masa depan itu ditentukan oleh hasil antara lulus atau tidak lulus dalam ujian nasional ini. Nah, keluarga damai, bacaan Alkitab kita tadi mengatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Motivasi dalam melakukan sesuatu bisa beragam. Di sekolah, bisa saja motivasi belajar itu tadi ya karena keinginan sendiri, untuk bisa berprestasi, untuk bisa tahu lebih banyak, atau bisa juga seperti tadi karena takut. Nah, bisa takut dimarahin orang tua, atau takut tidak lulus gitu ya. Hasil yang tampak mungkin ya sama saja gitu. Orang yang menilai dari hasilnya ya mungkin merasa tidak masalah ketika membahas tentang motivasi ini. Tidak penting lah gitu. Yang penting adalah bagaimana itu dilakukan dan menunjukkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Dan namun demikian dalam Alkitab kita diterangkan bahwa motivasi itu adalah hal yang penting dan mendasar. Karena berbeda dengan ujian nasional, Tuhan tidak menilai dan dari hasil akhir semata. Ketika kita berkata tentang mengasihi Allah, maka sesuai dengan bacaan kita tadi itu harus dilakukan bukan berdasar ketakutan. Takut dinyatakan
tidak lulus untuk masuk surga misalnya. Atau takut Tuhan marah dan memberi hukuman dan lain sebagainya. Kemudian orang melakukan sesuatu untuk menghilangkan rasa takut itu. Rasa takut pada konsekuensi itu. Dan itu membuat mereka pada akhirnya berfokus kepada kebaikan dan keselamatan dirinya sendiri. Tuhan bisa melihat dan menilai apakah kasih itu sempurna atau tidak. Rasa takut-takut itu menunjukkan kasih yang tidak sempurna. Mengasihi Allah berarti mengasihi tanpa rasa takut. Mengasihi Allah juga bukan berarti untuk mendapatkan sesuatu. Pada ayat 19 dikatakan kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga mengasihi Allah itu didasarkan pada kasih Allah sendiri yang telah diberikan kepada kita. Mengasihi Allah itu karena hormat dan kagum pada kasih-Nya dan karyanya. Dan ini berbentuk hubungan relasional kita dengan Allah dan bukan transaksional. Kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Kalau melakukan ini dapat itu, kalau melakukan itu dapat ini, begitu ya, transaksional. Lalu dengan penuh rasa dan ucapan syukur yang tulus kita tunjukkan bagaimana kita mengasihi Allah. Sebab mengasihi Allah memang berarti bertindak. Mengasihi Allah akan memunculkan keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi Tuhan memunculkan kerelaan dan kemauan untuk berkorban. Nah, mengasihi Tuhan juga berarti siap dan berani menghadapi tantangan. Ini seperti orang lagi jatuh cinta begitu ya, demi pasangan. Nah, mengasihi Tuhan ini juga terwujud dalam pelayanan. Seperti pada ayat 21 yang menyatakan bahwa siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Keluarga Damai, ada seorang ibu bercerita tentang bagaimana ia mendampingi anaknya belajar. Ia dan suaminya berusaha tidak memberi iming-iming hadiah untuk belajar. Ia juga tidak mengukur prestasi dari nilai anaknya. Ia melihat pada seberapa besar semangat yang dimiliki anaknya untuk belajar. Dan seberapa jauh perkembangan yang ia lalui. Baginya, ketika anaknya bertanya, itu adalah prestasi. Ketika anaknya berinisiatif belajar tentang hal ini dan itu juga adalah prestasi. Ketika anaknya terus berusaha dan berjuang untuk menjadi semakin baik dalam hal yang ia lakukan, maka itu adalah sebuah prestasi yang besar. Nah, saya kira Tuhan pun demikian. Ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau ya Tuhan, maka Tuhan tidak menilai kita dari seberapa besar hasil atau dampak tindakan kita untuk merubah dunia ini. Tetapi tentang bagaimana motivasi yang tulus bisa tumbuh dan berkembang dalam tindakan kita. Untuk terus belajar, untuk mencoba jadi lebih baik, untuk terus berjuang dalam tantangan, dan bangkit lagi meski harus jatuh berkali-kali. Nah, keluarga Damai, mari kita wujudkan kasih kita kepada Allah. Bukan karena kita takut ini, takut itu, atau karena ingin ini, ingin itu. Tetapi dengan ucapan syukur dan rasa senang dan sukacita di dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Berlimpah dan tak terhitung jumlahnya. Terlebih karya Tuhan dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kami. Biarlah kami juga bisa menunjukkan kasih kami kepada Tuhan melalui setiap tindakan dengan penuh rasa syukur, dengan ketulusan dan sukacita di dalam hati kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, keluarga Damai, demikian Samas kita pada hari ini. Selamat mengasihi Tuhan dan sesama, Tuhan memberkati.